Oke, halo guys, balik lagi sama gue Surajis Rizal. Jadi mungkin pada video kali ini kalian agak bingung kenapa setelah hampir sebulanan gue nggak upload dan kali ini gue upload lagi. Jadi sedikit cerita, kalau gue tuh lagi dalam proses ngembaliin Vario ke standarnya. Alasannya kenapa sih bang? Karena alasannya gue pengen pakai motor itu buat harian, buat kerja. Sedikit cerita, kalian mungkin tahu kalau buat teman-teman yang follow gue di Instagram, kalau Vario gue lagi OTW back to standar dan ini adalah part-partnya. Oke, jadi sebenarnya gue tuh jujur aja nggak mau ngembaliin Vario ke standar karena menurut gue udah CHR 63, tenaga udah enak kan, buat apa dibalikin ke standar. Tapi setelah gue ngerampungin semua rencana gue, lalu dengan project gue di GSX ya kan, jadi kan kalian tau lah gue sekarang udah punya motor satu lagi dan kedepannya tuh gue pengen nge-bore up si GSX itu. Dan ini sih menurut pandangan gue pribadi ya, kayak kalau di rumah punya kendaraan dan semua kendaraan itu nggak ada yang efisien, dalam artian konsumsi bensinnya lebih baik dan bisa dipakai harian dan kita juga nggak deg-degser gitu kan, takut kenapa-napa. Jadi pada akhirnya gue mengambil kesimpulan bahwa kayaknya Vario akan gue standarin mesinnya aja, tapi untuk tampilannya kita masih modif terus. Dan ngomongin soal project Vario, sebetulnya gue udah kepikiran buat ganti velg dan gue udah tahu velg apa yang cocok di motor gue. Tapi ya sembari menunggu Vario gue beres juga, nanti kalau udah beres biar kita modif ulang. Dan sebentar, air radiator Mitsubishi langganan gue buat Vario, entah Vario standar atau Vario yang udah korekan, biasanya gue suruh mereka, teman-teman gue, pakai ini. Nah ini sih buat mobil sih, tapi somehow buat di motor itu enak ketimbang beli yang mahal-mahal gitu kan, taunya ya sama aja kayak standar, mendingan OEM pabrik aja gitu. Dan ini adalah water pump Vario 150 yang ori, karena sebenarnya waktu motor gua pakai CHR 63, jujur aja water pump gua itu udah nggak sehat karena kadang-kadang suka rembes, kadang-kadang ya pokoknya tuh gua inget tuh sebulan sekali gua ganti seal aja silang di dalam water pump ini. Dan ini water pump original. Ini water pump original punyanya Honda Vario 150 dan juga Vario 125. Jadi antara Vario 150, Vario 125, terus PCX lokal itu water pumpnya sama. Ini ginian doang udah hampir 300.000 nih. Oke, selanjutnya. Berikutnya ada ini kalau nggak salah oli. Dan walaupun motor gua mesinnya balik ke hitungan standar, tapi gua tetap menggunakan oli ini. Aduh, kok susah. Dan gue tetap menggunakan oli ini, Motul Scooter Expert 10W40. Sebetulnya kalau buat mesin standar tuh 10W30 ya kalau di Honda, tapi entah mengapa kalau pakai 1040 tuh rasanya mesin lebih adem. Dan itu udah gue buktiin sendiri di Vario 125 temen gue, di PCX maupun di NMAX temen gue. Jadi kayak oli ini tuh udah lama gue di setnya dan menurut gue ini adalah salah satu yang terbaik. Well, harganya nggak sampai 100.000 malah jadi worth it banget. Oke. Berikutnya, nah ini yang menarik karena ini sedikit curhat ya, gue rada gedek sama kurir ekspedisinya karena barang gue tuh 4 hari ketahan di drop point si kantor ekspedisinya, dan itu jujur agak menyebalkan. Dan ini gue pergi ngambil sendiri ke sana, itu nggak enteng loh, hampir 5 kiloan jadi ya kayak PR banget. Dan gue kayaknya juga kapok sih pakai jasa ekspedisi itu lagi, dan kemungkinan gue nggak akan pakai lagi, males. Oke, kita buka dulu. Aduh, kok susah ya. Oke. Dan sedikit cerita kenapa gua beli ini. Biar gua kasih lihat dulu. Di sini ada packing mesin. Tuh. Jadi ya packing mesinnya gua beli 3 buat jaga-jaga kalau misalnya nanti packingnya ada yang robek atau gimana. Ini ada serep. Terus di sini ada ring seher dari Honda. Ini ring seher original, ukuran 57,3 buat Vario 150 Old maupun Vario 150 LED yang generasi berikutnya. Ini udah satu set sama bloknya, seharga 470.000 kalau nggak salah. Mahal sih emang. Jadi kalau ada orang yang bilang spare part Honda tuh murah-murah, jangan dipercaya ya. Spare part Honda tuh mahal. Oke, berikutnya ada ini kue bolu nih ya.
gede banget. Ini kalau nggak salah harusnya head engine atau block, karena gue juga pengen pakai head standar lagi. Jadi bener-bener mesin gue full standar ting-ting. Dan kita lihat dulu. Set ini bungkusnya tebal juga ya, wajar, ori. Kalau bungkusnya kurang tebal berarti KW bos. KW. Nah ini adalah blok mesin buat si Vario 150, dan ini ukuran 57,3 juga. Jadi ini standar Vario Pego, dan kalian bisa lihat di sini. Gue nggak punya planning apapun buat Vario. Jujur aja mesinnya memang gue pengen full standar, dan ini nggak bakalan gue quarter. Jadi ya menikmati rasanya motor standar tuh kayak gimana, kita coba aja nanti. Oke, terus satu lagi head engine, dan head engine ini nggak termasuk sama noken. Jadi gue beli head engine-nya doang karena gue punya noken standar di rumah, nokennya nggak gue jual kebetulan. Terus head engine ini satu set, jadi udah termasuk sama klep, kayak klepnya. Dan tebel ya. Kita buka dulu. Oke, kita cek apakah benar ini head engine, karena kalau salah beli kita harus retur. Tada! Inilah dia head engine Vario 150 yang original, kalian bisa lihat di sini. Ini juga udah termasuk sama klepnya di dalam juga. Tuh, ya. Dan ini nggak ada nokennya, jadi ini benar-benar masih standar, dan ini baru. Jadi langsung aja kita bawa ke bengkel buat dipasang. Seperti apa kelanjutannya, tonton terus videonya.